Skema pensiun PNS ini bisa jadi solusi kurangi beban negara. Reformasi pada skema pensiun aparatur sipil negara ASN termasuk pegawai negeri sipil PNS diperlukan untuk mengurangi beban negara. Opsi yang dimungkinkan adalah fully funded dan defined contribution. Bisa gunakan model baru misal fully funded dan defined contribution, kata Dirjen Perbendaharaan Astra Primanto Bhakti saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Skema fully funded pensions atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan Pay As You Go Pension merupakan sistem pembiayaan pensiun PNS saat ini yang didanai sepenuhnya dari APBN. Menurut Astra sudah saatnya ada peralihan pembayaran pensiun bersumber dari pengelolaan dana yang sudah diserahkan ASE, bukan APBN. Ini perlu dipikirkan bagaimana membiayai pensiun yang selama ini masih dibayarkan pemerintah. Dan UESR sudah mulai ada dana AIP yang bisa digunakan untuk membayarkan selain dari pemerintah. Jelasnya, anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk pensiun pada tahun 2010 sebesar 50,6 triliun. Sedangkan tahun 2024 menjadi 164,4 triliun. Belanja naik 8,96% atau 10,4 triliun per tahun. Kebutuhan anggaran semakin tinggi seiring dengan penambahan jumlah pensiun. Astra memaparkan, penerima pensiun pada tahun 2020 sebesar 3,2 juta. Jumlah meningkat jadi 3,6 juta pada tahun 2024 dan diperkirakan 4,2 juta pada tahun 2029. Adapun rata-rata kenaikan 3,1% per tahun. Pemerintah juga mencatat tingginya biaya operasional. Pada tahun 2018, biaya operasional pembayaran program pensiun ASN dan TNI Polri sebesar 997 triliun. Tahun berikutnya naik menjadi 1,01 triliun dan tahun 2020 turun menjadi 857 miliar, serta tahun 2021 sebesar 804 miliar. Sepanjang tahun 2022 sampai tahun 2024, biayanya turun menjadi sekitar 700 miliar. Pada tahun 2025, diperkirakan kembali naik menjadi 850 miliar. DPR dan pemerintah sudah menyepakati Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Meski demikian, aturan turunan belum rampung seperti peraturan pemerintah PP. Maka dari itu, strategi ke depan masih mengacu pada UU sebelumnya.